Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya, puji Tuhan. Bapak Ibu, sebenarnya hari ini yang akan berbicara di sini bukan saya. Seorang sahabat saya ada miss saja, ya saat ini dia sedang melayani di Kuala Lumpur. Mungkin dia mengikuti, jadi salam saja buat Kuala Lumpur juga gereja sahabat saya di situ. Tadinya saya memang mau minta salah satu teman untuk menyampaikan firman Tuhan, karena saya tidak mempersiapkan firman Tuhan untuk hari ini, beberapa hari yang lalu. Tetapi karena saya tahu setelah saya bicara pada hari Minggu lalu untuk membawa jemaat Tuhan mengalami terobosan finansial, terobosan keuangan. Setelah itu Tuhan banyak bicara sama saya. Hari Senin Tuhan bicara, hari Selasa Tuhan bicara. Dan saya rangkum jadi satu, dan beberapa hal saya perlu sampaikan sebenarnya, tetapi saya pikir nanti kalau saya berbicara lagi di tempat ini, atau saya khotbah lagi gitu. Jadi tidak saya siapkan minggu ini, tapi saya sudah persiapkan. Ketika teman saya, dia katakan minta saya mesti gantiin, ya saya pilih saja salah satu topik yang ada, tentunya kan mudah sekali buat pengkhotbah kan. Saya pilih topik itu, kemarin Sabtu saya sharekan kepada jemaat Tuhan di ibadah pagi, dan Tuhan membuka sebuah pemahaman baru. Hadirat Tuhan sungguh-sungguh menyentuh kita, dan kita punya komitmen baru bersama dengan Tuhan. Masalah dalam kehidupan kita sebenarnya bukan masalah. Itulah sebabnya saya berkata kepada teman, minggu saya akan sharekan topik ini, hati yang digerai Tuhan. Kalau hati yang digerai Tuhan berarti ada perkara besar terjadi. Namun ada sesuatu yang masih belum confirm dari Tuhan. Saya terus berdoa beberapa hari, dan pagi tadi selesai saya berdoa, saya mau goes. Tuhan berbicara sama saya satu kalimat yang sangat amat membangun keimanan saya, membangun prinsip hidup yang mungkin definisi kita yang keliru selama ini. Dan ini menjadi isu yang perlu saya beritakan. Saya tahu hari ini Tuhan ingin saya sampaikan topik ini, berarti tidak di luar rencana saya semua. Ini pagi tadi, maka berdoa buat saya supaya saya bisa menyampaikan secara utuh maksud Tuhan. Hanya dalam beberapa jam saya terus merenungkannya, Tuhan berbicara. Dan ada satu kesan yang saya dapatkan, ini menjadi persoalan kita, ini menjadi persoalan sebagian jemaat Tuhan. Ketika Tuhan mau mengurapi kita mengalami terobosan finansial keuangan, bahasa itu sangat membahagiakan, ya, sangat membahagiakan. Siapa tidak mau diurapi untuk mengalami terobosan keuangan. Dan pertanyaannya, mengapa kita perlu urapan tersebut? Mengapa kita perlu dan untuk apa urapan itu untuk kita selanjutnya? Kan tentu seperti itu. Nah, karena kita tidak bisa menjawab dengan benar, akibatnya kita menjadi apa? Liwat saja. Sehingga lama-kelamaan kita berkata, itu hanya bahasa pendeta, pengurapan. Kita kurang menyimak benar-benar, sehingga kita kurang memaknai bahwa firman Tuhan itu tidak pernah keluar sia-sia. Itu isu pertama. Isu yang kedua, tentu bertanya, apakah itu firman Tuhan? Kita tidak perlu tahu firman Tuhan itu modelnya gimana. Ketika itu dibacakan Alkitab dan itu dibenarkan oleh Roh sendiri, dan itu firman Tuhan. Jikalau kita tidak percaya, dan firman itu tidak akan pernah kembali sia-sia. Nah, apa yang dilakukan kemarin itu ada maksud Tuhan. Hari ini saya masih bisa, saya sampaikan topik ini. Ya, kalau teman saya bicara mungkin ceritanya lain lagi. Ya, saya pikir saya off dulu. Mungkin 2 minggu atau minggu depan, 2 minggu lagi saya bicara di sini. Tapi rupanya Tuhan buat sebuah kondisi dan tidak ada yang kebetulan. Sehingga saya mesti berbicara, Tuhan ingin saya sampaikan topik ini. Ya, saya tidak terlalu biasa juga yang namanya dadakan gitu dikasih firman Tuhan. Tapi karena Tuhan mau, saya tahu ini ada maksud Tuhan, dan yang saya paham bahwa ini menjadi pergumulan sebagian kita sebagai jemaat Tuhan. Dan berikutnya saya hanya mau menyampaikan, ini berita sebagai kabar baik bagi kita semua.
perlu dicatat, tidak ada maksud menghakimi. Tidak ada maksud dari saya menghakimi. Tapi ini berita, kabar baik. Kendati pun kabar itu bisa sedikit ya menyayat kita, menggores kita. Tapi tidak bermaksud menghakimi. Tapi tujuannya menyembuhkan kalau ada yang sakit. Sehingga ketika diberikan obat terjadi pedih sejenak, tapi itu akan menyembuhkan kita. Kalau kita sembuh, maka jauh akan lebih baik. Amin. Baik Pak Bu, sebelum saya langsung kepada firman Tuhan, adakah kali pertama hadir di tempat ini Bapak Ibu yang kali pertama ikut bersama kami ibadah di tempat ini? Boleh saya lihat tangan Bapak Ibu, kalau ada lambaikan tangan, ya ada di belakang. Nah saya akan berdoa buat Bapak Ibu ketika Bapak Ibu kali pertama hadir di tempat ini, pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik selepas ibadah ini. Staf saya akan bagikan visi dan misi gereja di tempat ini. Tentu kami juga akan berdoa buat Bapak Ibu jikalau ada pergumulan ya, karena itu jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu, tulis saja pergumulanmu di surat permohonan doa yang ada di bangku, depan bangku biasanya disediakan. Kalau memang tidak ada, Anda bisa minta ke staf saya. Tuhan memberkati. Jadi selamat beribadah buat Bapak Ibu yang kali pertama. Bagi Anda yang tidak sempat hadir, mungkin masih enjoy, nyaman di online, satu lokal. Selamat untuk mengikuti ibadah. Pastikan Bapak Ibu bisa juga ikuti seksama sampai selesai. Atau yang di luar kota yang sudah berpergian, enjoy saja di mana Anda berada. Tuhan berkati ya. Doa saya apa yang menjadi kerinduan Bapak Ibu dalam kondisi kekinian, Tuhan tidak tinggalkan kita semua. Baik, Ibrani pasal 6, ini firman Tuhan yang datang pada saya pagi tadi. Ibrani pasal 6, saya harus ajak Bapak Ibu untuk membaca beberapa ayat karena baru bisa temukan konteks daripada firman tersebut. Ya, konteks dan teksnya secara utuh mudah dimengerti gitu. Dari ayat 13 Pak Bu, ini tentang Abraham. Ibrani pasal 6 ayat 13 berkata seperti ini. Sebab ketika Allah memberikan janji kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Kasih garis bawahi Pak Bu. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Tidak ada yang amin. Tadi ikuti saya baca. Ya, ketika Anda merasa itu berkat buat Anda, itu berita buat Anda dan bukan penghakiman, teriak amin kencang ya, supaya malaikat juga bersorak-sorai, setan keluar dari kehidupan Anda, kemiskinan keluar ya, sakit penyakit keluar ya. Jadi nggak perlu tumpangin tangan lagi. Setelah 2 minggu saya tumpangin tangan, seluruh jemaat Tuhan, kalau dihitung-hitung bisa ribuan ya. Tapi hari ini Tuhan yang sendiri yang akan buat sesuatu di atas kita. Amin. Oke, saya ulangi lagi. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikannya kepadanya. Ada janji, ada penantian, dan ada penggenapan. Luar biasa. Bilang aminnya masih kencang. Amin. Amin. Ya, kalau Anda tidak amin, ya aman jadinya ya. Kekristenan jadi aman terus. 16, sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengingkarinya dengan sumpah, mengikatnya ya, mengikat dirinya dengan sumpah, bukan mengingkari, mengikat dirinya dengan sumpah. 18, supaya oleh 2 kenyataan yang tidak berubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta,
Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. 19. Pengharapan itu adalah Saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Pak Bu, pada saat waktu firman Tuhan ini datang kepada saya, sebenarnya kata kuncinya hanya satu ayat dan satu kalimat. Itu menjadi topik kita hari ini. Yaitu disebut pengharapan itu adalah Saul yang kuat dan aman. Jadi kata kuncinya adalah pengharapan. Sama-sama kata pengharapan. Nah, topik hari ini saya berikan topiknya adalah pengharapan kunci kehidupan. Boleh sama-sama katakan pengharapan kunci kehidupan. Karena topik nggak usah panjang-panjang, ya mengertilah bahwa kata pengharapan saya pemahamannya adalah kunci kehidupan. Kehidupan itu adalah pintu. Ya. Kehidupan itu pintu, Pak Bu. Ya, saya ibaratkan pintu. Ada yang berkata bahwa kehidupan ini begitu berat. It's okay. Saya setuju. Dan ada yang berkata kehidupan ini tidak pasti, tidak menentu. Ini memang betul. Sesuatu yang hidup tidak ada yang pasti. Yang pasti cuma satu, perubahan aja. Ada suka tidak suka udah jadi tua. Tadi saya ketemu sahabat saya udah punya anak. Saya ingat beberapa tahun lalu kita masih satu kelas. Lalu tadi saya tanya anak kamu umur berapa? Umur 11 ya. Wih, tak terasa ya saya bilangnya. Cepat banget. Tidak terasa, udah 11 tahun anaknya sudah sebesar itu. Saya masih ingat waktu dia melahirkan, saya semuanya datang ke rumah sakit dan berdoa buat dia. Saya bilang tak terasa ya, tapi saya tidak mau dia menjawabnya, tapi saya sendiri yang bilang, iya sih bagi saya nggak terasa, tapi bagi Anda pasti terasa juga kan. Dari 0 sampai 11 tahun dan sebagainya. Itu namanya apa? Namanya perjalanan kehidupan. Yang berubah apa? Yang berubah adalah kehidupannya sendiri, pasti berubah itu. Ya. Tidak ada yang pasti memang kehidupan ini. Dan itulah yang dikatakan pintu. Ada begitu banyak persoalan. Nah hari ini kenapa ini menjadi topik? Rupanya di dalam kehidupan ini ada begitu banyak persoalan yang belum terjawab pertama, sulit terjawab, atau memang tidak bisa dijawab. Lantaran kita tidak punya bukti. Lantaran kita tidak memiliki akses untuk bisa mengerti. Seperti itu aja. Lalu kita bilang udahlah abaikan saja. Kalau itu menjadi persoalan kita, lalu apa gunanya pengurapan? Yang lama-kelamaan pengurapan itu dijadikan semua kiasan rohani saja. Ya udah disuruh ya diurapi aja. Liwat besok begini lagi. Lusa kalau ada lagi ya ditumpangin tangan. Terus tiap begitu aja. Padahal kehidupan ini berubah terus tapi kita sendiri nggak berubah. Tidak bermakna Pak Bu. Nah saya memang sore akan lanjutkan tentang menjadi dewasa. Berubah harus jadi dewasa. Karena ini topiknya jadi panjang, saya bagi di 2 sesi. Tapi saya akan coba masuk sesi yang ini dulu. Pak Bu, kitab Ibrani ini sebenarnya Tuhan sedang berbicara kepada Abraham. Ditulis oleh kitab Ibrani, penulis kitab Ibrani. Lalu Tuhan berbicara kepada saya dari ayat yang ke 19-20 itu tentang pengharapan. Pengharapan kita sekarang itu di dalam Kristus. Karena itu, apa sih hubungan kita dengan Abraham? Tadi saya sharing dengan Pastor Roy. Saya bukan ahli antropologi.
Saya nggak pernah belajar, tapi saya baca beberapa tentang antropologi, tentang kemanusiaan, tatanan kehidupan. Saya tidak temukan satu bangsa yang memiliki tatanan bangsanya yang jelas. Taruhlah kita Indonesia. Siapa sih suku asli Indonesia? Kan terjawab kemarin secara kita ada tes DNA. Grace Natalia telah dia itu secara nampak fisiknya kan Chinese ya katanya ya. Kalau Anda lihat saya mungkin juga ada yang bilang ini ada Jawa, ada Chinese ya dan sebagainya. Anda tidak tahu sebenarnya saya aslinya siapa. Nah ini kejawab sama Sujat Miko. Ya kan saya lihat di TV, boleh saya ngomong gitu nggak salah karena TV itu. Mereka tes DNA-nya, ternyata dia punya DNA-nya itu ada unsur dari Afghanistan, Taliban. Tuh, bayangin aja orang seperti itu ada Talibannya, mesti pakai kerudung toh gitu. Ya kan? Artinya tidak ada yang bisa klaim bahwa bangsa Indonesia pribuminya siapa. Enggak ada. Campuran semua. Menjadi Bhinneka Tunggal Ika, menjadi bangsa negara kesatuan yaitu Pancasila. 17 Agustus kita mensyukuri. Jangan memandang Anda siapa, suku dari mana, bahasanya apa. Ketika kita dilahirkan di Indonesia, warga negara Indonesia, mari kita rayakan bersama hari kebesaran Indonesia tentunya. Maka gereja memaknai, mendorong jemaat Tuhan jangan cuma hanya kaukati. Ini kan kaukati itu bahasa yang tidak terlalu enak, hanya egosentris. Jadi kita buat sesuatu, ya keluar biaya, lumayan keluar biaya. Terus ada berita Injil, kita tidak usah terlalu memaknai sampai ke situ. Setiap apa yang kita buat, kalau Tuhan izinkan pasti ada sesuatu yang dihasilkan. Tuhan yang dipermuliakan. Tidak ada amin, nggak apa-apa. Ya. Nah, ayo saya dorong jemaat Tuhan persiapkan diri pada tanggal 17 nanti udah dikemas acara sepanjang hari ya. Kita dikasih pakai ya, kerjasama dengan Gaya Mall, ya bergaya sedikit lah di sana. Kayak saya bergaya gitu kan, pakai ini. 90.000 ikut ambil bagian di dalamnya. Ketika Anda membeli satu kaos, meringankan beban panitia untuk acara 17 Agustus. Cuma satu kaos. Kalau Anda kasih 10 kaos, lebih bagus lagi. Kalau di antara Anda katakan, saya mau 100 kaos, pastor, puji Tuhan, siapa yang pakai? Bagi-bagikan aja. Yang belum mau, itu lebih bagus. Hati yang digerakin Tuhan kan? Bukan karena ingin tampil digaya, bukan, tapi hati digerai Tuhan. Saya kira seperti itu. Kok jadi tiba-tiba jadi sponsor pula. Korbannya ya, masuk ke sana. Itu Indonesia Pak Bu. Jadi kita ini semua bangsa Indonesia yang asli. Kita lahir di sini. Ya, KTP kita sudah jelas warga negara Indonesia. Tapi setelah saya baca ada satu bangsa yang tertata rapi dari semula. Yaitu Israel. Mana ada? Sampai hari ini Pak Bu, mereka masih menjalankan namanya syahadatnya itu turunan nenek moyangnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan itu diperlihatkan ketika mereka mau menyembah Tuhan, mereka harus melaksanakan suatu ritual dengan 12 suku itu. Dan Tuhan datang kepada mereka selalu menggunakan Aku Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Turunannya jelas. Lalu apa hubungan sama kita? Dan janji Tuhan kepada Abraham itu kepastian. Karena kita bilang tuh, pasti. Dan sampai hari ini kita ngalami toh. Bangsa Israel ngalami, kita ngalami. Kalau Bapak Ibu hari ini ada ibadah di sini itu karena mereka kan. Barang siapa percaya Yesus kepada dia diperhitungkan sebagai apa? Turunan Abraham. Walaupun tidak secara biologis tetapi secara spiritual. Sekarang keimanan kita ini mewarisi perjanjian Tuhan. Dan kalau perjanjian Tuhan itu adalah kepastian, hei katakan kepada kiri kananmu, janji Tuhan kepadamu adalah kepastian. Pertanyaan saya, janji apa yang belum tergenapi Pak Bu? Itu aja kan? Janji apa yang belum tergenapi? Pastor, kemarin kan saya diurapi. Tapi saya belum dapat janji apa-apa.
Nah kalau Bapak Ibu belum dapat janji gimana digenapi? Ya kan? Entah Tuhan tidak berjanji atau kamu tidak bisa dengar janji Tuhan. Bisa kemungkinan. Tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu satu hal. Tuhan tidak pernah tidak janji. Tuhan berjanji kepada Israel, kepada Abraham, berarti janji itu kepada Anda dan saya. Minimal janji orang yang percaya Yesus mewarisi janji Allah kepada Abraham dan mewarisi hidup kelimpahan. Gitu, kelimpahan kan? Keturunanmu berkelimpahan. Mungkin Bapak Ibu tidak pernah menerima sebuah janji dari Tuhan secara langsung. Ada mungkin tidak dengar, nggak apa-apa. Tapi saya mau katakan janji umum Tuhan kepada turunan Abraham itu adalah hidup berkelimpahan. Kalau Bapak Ibu tidak bersemangat untuk mendengar kabar baik ini, pertanyaan saya bagaimana kita mewujudkannya dalam hidup kita? Alam semesta jadi tidak bersahabat. Energi kehidupan tidak bisa dekat kepada kita karena kita tidak pernah menghargai sebuah perjanjian ilahi. Namanya divine connection. Bagaimana bisa terjadi sebuah explosionnya? Sehingga kehidupan ini kayaknya sial banget gitu loh. Alam tidak bersahabat. Kerja apa saja nggak berhasil. Capek tapi habisnya begitu aja. Dapat banyak tapi hilang lagi. Bangga sih bisa beli ini bisa beli itu. Tahu-tahu habis lagi. Naik cepat jadi orang terkenal. Tahu-tahu dikejar-kejar. Ada yang dikejar polisi karena hukum. Ada yang dikejar apa itu? Hukum karena hutang. Ada yang dikejar hutang karena nggak mau bayar. Ada semacam-macam. Apa salahnya? Ini yang dikatakan bahwa alam semesta tidak bersahabat. Siapa kita ini? Kita ini sebenarnya menurut Alkitab pemegang pewaris itu atas janjinya Tuhan kepada Abraham kan? Nah, kitab yang kita baca sebenarnya sedang cerita tentang Abraham. Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang keempat, Abraham pernah berkata begini. Coba kita lihat ayatnya ya, Roma pasal, jadi kalau saya kutip sembarangan nanti nggak tepat juga, nggak bagus ya. Karena ini direkam. Roma pasal 4 ayat, saya kira saya ajak kita baca satu ayat saja dulu lah ya, ayat 18-nya. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi apa? Bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bilang apa? Amin. Tepuk kiri kanan, kamu keturunan dia loh. Bisikin pelan-pelan, bisikin pelan. Untung tuh Abraham percaya. Kalau dia nggak percaya, jalan lo hari ini. Kerja bakti, tahu kerja bakti? Capek tapi tak hasil. Ya kan? Capek tapi tak hasil. Untung kan Abraham itu percaya. Ketika dia percaya diperhitungkan sampai ke anak cucu keturunan. Loh kalau Anda dan saya meresponinya, kita bukan orang yang tanpa dasar meresponinya. Kan Abraham bilang, sesungguhnya dia juga tidak punya dasar berharap. Betul gak? Kalau Anda baca berikutnya apa? Gak punya dasar dia berharap. Tapi terhadap apa? Terhadap janji Tuhan, imannya tidak pernah lemah. Nah ini yang penting buat Anda dan saya. Kita juga gak punya dasar berharap. Tapi terhadap janji Tuhan Yesus kepada orang percaya yang mengakunya Kristen, maka dia diperhitungkan sebagai turunan Abraham yang berhak menerima berkat itu. Kecuali Bapak Ibu bukan orang Kristen, ya kan? Kalau Anda kesini karena sebagai orang percaya, berarti orang Kristen.
Anda harus sadari bahwa Anda ini keturunan Abraham secara absolut. Siapa yang bilang? Tuhan bilang sama Abraham, turunannya. Siapa yang menggenapi? Yesus yang menggenapinya. Lu percaya siapa? Kalau Abraham yang ngomong, ya sudah mati dia. Tapi yang ngomong adalah Allah kepada Abraham. Perjanjian itu adalah yang tinggi. Gak bisa dibatal tuh. Kita itu bukan terima perjanjian dari manusia yang kita cuma sanjung-sanjung karena dia punya jabatan 5 tahunan. Tahu lah ya maksud saya apa. Atau mungkin dia cuma punya harta banyak, kita sanjung-sanjung, kita kejar-kejar dia seakan-akan dia dewa penolong. It's okay. Ya, tapi aku beritahu pada Anda, itu semua akan membuat kita kecewa. Karena gini, pengharapan itu meletakkan sebuah tujuan. Hidup menuju tujuan itu. Realita kehidupan akan menyisakan ruang antara realita dengan pengharapan. Ruang ini hampa. Bisa memicu kekecewaan. Anda berharap ini, tapi realitanya kok begini. Ini bisa menimbulkan apa? Kekecewaan kalau kita tidak bisa mengerti. Tapi kalau harapan kita menjadi tujuan kita, bukan karena diletakkan kepada unsur kekuatan alam, yang Alkitab katakan itu dilabuh di tabir hadirat Allah, Yesus Kristus sebagai pemegang mandat yang berjanji kepada Anda, walaupun kita ada di sini ada suatu ruang yang mempunyai potensi untuk timbul kekecewaan, tapi kita percaya Tuhan, maka ini akan menjadi apa? Mengkondisikan bukan kekecewaan, kebahagiaan. Karena ada waktu untuk kita mencapainya. Paham gak sih maksud saya? Kenapa kita sering kecewa? Karena harapan kita tidak pernah tidak tercapai. Kenapa kita tidak tahu siapa yang berikan pengharapan. Kita tahu Tuhan tapi kita berharap pada manusia. Dan hari ini berita bagi kita. Pengharapan kita itu karena Allah sudah berjanji kepada Abraham. Dan diwariskan kepada keturunannya, dijanjikan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah ini harus kita pegang dulu yang pertama. Yang pertama. Kalau kita pegang ini, kata Rasul Paulus. Dia tulis di dalam kitab Roma. Rasul Paulus mengutip, berbicara kepada orang Romawi. Orang Roma. Di Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-5 itu. Dia bilang apa di situ? Roma pasal 5 ayat ke-5. Kalau boleh tolong dibuka. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita mengisi ruang hampa itu. Apa maksudnya? Seringkali kekecewaan itu muncul ketika terjadi ruang, realita dan pengharapan. Mengerti gak maksud saya? Kita berharap tahun depan saya selesai studi, tapi kenyataan tidak selesai. Ada dua kemungkinan, karena nggak ada biaya, berhenti sejenak, atau memang dia malas belajar. Sehingga tidak tercapai, timbul apa? Kecewa. Tahukah Anda kekecewa ini akan menyebabkan banyak hal kan? Kecewa itu membuka ruang bagi semua virus masuk di dalam. Karena kelemahan itu hampa. Tapi Alkitab katakan, kalau pengharapan yang kita tahu dari Tuhan,
Maka Tuhan mengaruniakan apa? Roh Kudus di dalamnya. Itu disebut kasih karunia. Sehingga walaupun kita belum mencapainya, kata pengkhotbah, hatiku tetap ria-ria. Walaupun pohon zaitun belum berbuah. Pohon ara tetap beria-ria. Pengkhotbah kalau tidak salah. Ya, Alkitab tulis seperti itu. Ada pengharapan. Kenapa? Kita tidak melihat ruang kosong, tapi kita melihat ruang kasih karunia. Karena kita tidak hidup dalam hukum Taurat yang minggu lalu saya sampaikan, tapi kita hidup dalam ruang kasih karunia. Hukum Taurat menjadi sebuah perhitungan yang bisa mengecewakan. Tetapi hukum kasih karunia akan menjadi sebuah pengharapan, ada kepastian. Amin. Dan saya mau ajak Anda untuk berpikir untuk menyelesaikan khotbah saya. Pertanyaannya Pak Bu, bagaimana kita mencapai pengharapan itu? Katakanlah kita semua sudah punya pengharapan. Tuhan janji apa dengan kita? Usaha, rumah tangga, apa saja. Anda bisa mendefinisikan sendiri bahwa Tuhan yang membukakan itu pada Anda. Tak ada yang kebetulan. Kevin tiba-tiba kepikir di hatinya. Tuhan suruh saya buka pabrik 1 tahun lagi. Tulis besar, itu menjadi pengharapan. Ya, itu kuncinya. Maka sebenarnya itu kata kuncinya. Lalu perjalanan memang berat. Nggak ada biaya. Nggak ada koneksi. Mana mungkin. Itu perjalanannya berat. Saya kan suka tanya sama teman-teman. Anda tahu kalau namanya perjalanan yang berat itu dianggap itu adalah pintu. Perjalanan ini pintu kan. Pintu yang mau bukanya berat banget saya bilang. Ada pernah nonton film klasik itu kalau di Cina itu pintu sebuah kota itu kan gerbangnya tebal-tebal itu kan. Biasa kita lihat musuh datang dengan berbagai cara nggak bisa terobos. Tahu nggak dengan apa caranya membuat dia terbuka? Hanya kunci aja. Ada nggak kunci yang gede-gede? Nggak ada. Kalau gede kita nggak mampu. Nah itu. Perjalanan memang berat itu. Bagaikan pintu yang tebal, tapi saya mau katakan setebal apapun dia hanya kalah dengan satu kunci. Itu pengharapan. Nah pertanyaan saya sekarang adalah bagaimana kita memperoleh pengharapan? Bagaimana kita menyelesaikan pengharapan itu? Coba kita buka Ibrani pasal 11. Ini seringkali dibaca tapi kita kurang memaknai. Ya, Ibrani pasal 11 ayat pertama. Ibrani pasal 11 ayat pertama. Coba dibacakan sama-sama yuk. 2, 3. Pak Bu kalau baca ayat ini udah bisa paham belum? Bagaimana kita mencari pengharapan? Bagaimana? Halo? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana kita mencapai pengharapan kita? Alkitab bilang apa? Iman adalah dasar pengharapan. Untuk mencapai pengharapan harus apa? Iman. Itu aja kan? Sederhana enggak? Sederhana. Nah yang kita harus bertanya bagaimana saya memperoleh iman itu yang penting. Ya kan? Udah jelas Alkitab katakan bahwa iman tumbuh dari apa? Firman Kristus. Tapi saya akan kunci dengan ayat ini buat kita untuk sama-sama datang kepada Tuhan. Mazmur pasal 62 ayat 12-13. Ini Tuhan bicara sama saya beberapa hari yang lalu tentang ayat ini. Ibrani Mazmur 62 ayat 12-13. Jadi untuk menuju pengharapan kita, modal kita cuma satu. Iman. Oke, paham? Bagaimana kita memperoleh iman? Adalah firman Kristus.
itu global. Tetapi mengapa dikatakan firman Kristus Mazmur 62? Loh, kok belum ada? Ya, 12. Apa kata kitab? Satu kali Allah berfirman, perhatikan, satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar. Pertama, bahwa kuasa dari Allah asalnya. Pertama, kuasa itu dari Allah. Artinya firman Tuhan itu kandungannya apa? Kuasa. Ya, firman Tuhan itu berkuasa. Bilang, firman Tuhan itu berkuasa. Nilainya apa? Nah, yang keduanya nilainya 13. Dan daripadamu juga kasih setia yang ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita mau terjemahkan negatif atau positif? Tergantung. Tuhan akan membalas setiap perbuatan. Kalau baik perbuatannya apa? Baik. Jadi firman Tuhan datang kepada kita menumbuhkan iman ada dua. Pertama kuasa. Kuasa daya cipta. Yang kedua kasih setia. Kata kasih setia itu dalam bahasa Inggrisnya kan bagus. Faithful. Kalau kita definisikan atau terjemahkan dalam bahasa umumnya, memiliki iman sampai dengan akhir. Artinya saat kita menghadapi sebuah kendala yang sulit, kata kuncinya ada cuma satu, setia. Tahan menanti, itu iman. Jadi kalau saya simpulkan, sederhanakan kata iman itu cuma dua. Taat, percaya dan taat. Percaya gampang enggak? Percaya gampang, tinggal diomongnya udah percaya. Tapi untuk taat gampang enggak? Enggak gampang. Tapi Tuhan kasih kita kekuatan untuk mentaati. Persoalan kita mau setia atau tidak. Maka pada waktu saya hari Senin, habis selesai khotbah sore, saya menyamai firman Tuhan. Pagi-pagi Tuhan datang pada saya. Begitu saya buka mata, saya bilang Tuhan terima kasih loh. Tiba saya lihat ada satu benang. Kayak benang gitu, tapi sinar. Panjang gitu. Saya perhatiin. Terus ada gumpalan. Seperti gambar spektrum. Tahu ya gambar spektrum itu ya. Kalau Anda lihat instrumen itu kan ada spektrum itu begini. Tapi ini bukan spektrum elektromagnetik ya. Tapi ini kayak benang nyala. Terus gumpalan yang spektrum itu api netes terus. Netes terus. Saya perhatiin apa itu. Tuhan bilang itulah firmanku. Hah? Kok firman Tuhan seperti itu? Nah firmanku ada dua unsur dalamnya. Yang spektrum itu nyala api itu kuasa. Tapi yang panjang tak terhingga itu adalah kasihku. Ketika aku berfirman tidak pernah terputus dariku. Kenapa Tuhan? Saya tanya kenapa Tuhan? Tuhan kasih lihat ini. Lalu Tuhan tanya saya, kenapa kamu mengurapi jemaatku pada hari Minggu? Kan Tuhan bilang, ngalami terobosan keuangan. Itulah janjiku. Bagaikan benang yang tak terputus. Dan aku memberikan dia kemampuan, kuasa seperti api yang menyala-nyala. Dan itulah pengharapan. Pagi tadi Tuhan suruh saya khotbah ini, saya juga kaget. Ketika saya masuk ke kamar mandi, mau mandi, sampaikan ini. Pak Bu, Anda udah diurapi dan itu bukan kebetulan. Dan itu firman. Ketika firman Tuhan datang ada dua hal buat Anda. Pertama karena kasih karunia. Buat Anda sampai kapan saja Allah tetap menanti. Kalau hari ini Anda belum mencapai apa yang firman Tuhan katakan. Pak Bu bukan berarti Tuhan lalai. Bukan Tuhan lalai terhadap janjinya. Tuhan sedang menanti pertobatanmu untuk melanjutkan tujuanmu. Dia punya kuasa mengubah kemampuanmu yang dari lemah menjadi kuat supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan putus asa Pak Bu. Kalau hari ini engkau tidak buat apa-apa, tidak bisa dapat apa-apa. Walaupun ada orang menghakimi, kamu gak beriman, forget it. Iman kamu tidak akan ditentukan oleh manusia. Imanmu ditentukan kamu dengan Tuhan.
Amen. Percayalah bahwa jalanmu sudah tersedia. Pengharapan itulah untuk kamu membukanya. Seberat apapun tujuan di depan adalah kepastian hidupmu, kelimpahan itu jaminan. Sebab kelimpahan anak Allah di luar sana banyak orang membutuhkan Anda dan saya. Haleluya, amin. Bilang sama samping kiri kananmu, luar biasa, hidup lebih dari pemenang. Mari Pak Bu bangkit berdiri.